Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi Sadaqallahu ahsanul khaliqin. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Almarhamna bil Quran. Ulin Ehsan, Fatan, Bahira Ica dan juga Ula. Buat tepuk tangan lagi untuk 6 peserta kita. Dengan tantangan keduanya. Kak Nabila silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan penampilan keduanya sangat kompak dan Masya Allah langsung hafalannya langsung berurutan. Berikutnya kita mulai dari Ulin. Ulin tadi sempat Syekh menjelaskan tentang ghunnatul ikhfa, namun di sini idza sama'un syaqqat masih ada ghunnahnya masih kurang sempurna. Juga buat Ulin komentar dari Kak Nabila tentang yang sering kasih jedah setelah huruf sukun itu masih ada di penampilan kedua. Yang mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lebih fokus dengan komentar Kak Nabila dan lebih perhatian lagi terhadap apa yang disampaikan. Buat Eshan, huruf ra, huruf lam ya perlu diperhatikan lagi ya. Karena gini ya Dek, kalau kita dari sekarang malas untuk latihan, maka ya kedepannya mungkin agak susah ya. Jadi dan Kak Nabila di sini bukan melihat yang penting hurufnya benar 100% enggak, tapi ketika Kak Nabila melihat usahanya Eshan untuk pengen berubah itu kelihatan, itu dari Kak Nabila itu udah senang dan bisa dimasuk menilai yang baik ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak latihan lagi. Berikutnya ada Fatan. Fatan juga ada di huruf ra. Selain huruf ra berhenti tadi ya Fatan. Fatan di huruf ra ya perlu diperhatikan, tadi huruf ra-nya terlalu tipis ya. Dan juga ketika berhenti di maddul iwad di ujung kata masrura masih ada hamzahnya ya, diperhatikan lagi. Berikutnya ada Bahira. Seharusnya tadi Fatan yang sujud tilawah. Karena ayat yang dibaca adalah Fatan wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Seharusnya Fatan langsung yang sujud tilawah ya. Namun ya Bahirah mungkin ini lupa, jadi saya yang baca atau sujud tilawah atau baca doanya. Untuk Bahirah untuk Bahira dan Ica dari Kak Nabila tidak ada komentar. Sama juga buat Ula pas yang terakhir fabashshirhum bi'adzabin alim. Coba jelaskan huruf shinnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Huruf shinnya tipis, ro-nya juga tipis. Jadi jangan fabashshirhum, jadi fabashshirhum ya. Jadi ro-nya usahakan di situ tipis karena sangat mempengaruhi, karena ro-nya tadi agak sedikit tebal, maka suara shinnya juga sedikit tebal. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Coba lagi. Fabashshirhum bi'adzabin alim.
Ya, diperhatikan lagi ya untuk huruf shin dan huruf ra-nya. Baik, itu saja. Itu saja koreksinya. Terima kasih Kak Nabila. Sedikit tapi harus tetap diluruskan ya. Iya. Wah, alhamdulillah. Semuanya sudah tampil maksimal. Sekarang Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan Ehsan. Yang lainnya boleh istirahat di belakang. Silakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nisan, tenang, gak akan diapa-apain. Kak Irfan cuma mau ngajak Ehsan bawa Kak Irfan ke Batam. Boleh nggak? Batamnya di mana sih? Batamnya di mana? Batam Center. Iya. Kak Irfan pernah ke sana loh. Ke sana lagi yuk. Adik-adik kita ke Batam bareng Ehsan. Ayo. Bi aidi safaroh kiramin baroroh kutilal insanu ma akfaroh. Karena anak yang paling kecil itu jadi kesannya manja, padahal nggak seperti itu aslinya. Sebenarnya sama aja sama yang lainnya, malah kayaknya dia lebih mandiri malahan. Aku pengen jadi imam Mekah. Makanya aku selalu sholat jamaah di masjid. Ehsan adalah anak yang mandiri. Dia mempunyai kelebihan daripada kakak dan abangnya. Dia lebih mandiri walaupun dia masih kecil. Aku belajar di rumah Tafiz Cahaya Ilmu. Untuk hafalan, beliau sudah mungkin di hafalan. Dan untuk bacaannya masih kurang di makhraj dan juga sifat-sifat hurufnya. Nah, insya Allah di situ saya akan mengusahakan untuk memperbaiki makhraj dan juga huruf-hurufnya yang masih cadel. Memang iya, sakit banget. Hamil dia tuh terlalu banyak rasa sakit yang saya rasa. Terlalu sering bed rest, emosi jadi nggak stabil. Jadi sejak Ehsan lahir itu, feel saya ke dia itu nggak ada. Saya ngerasa kayak nggak sayang sama dia. Mungkin karena dengan rasa sakit yang terlalu banyak yang saya rasa selama saya hamil. Iya, itu Ehsan. Di mana mamanya pernah bercerita di sini mengalami baby blues. Mungkin beberapa ibu tahu ketika melahirkan tuh banyak secara kejiwaan, secara psikologis terganggu. Ada yang melahirkan di usia muda kena baby blues karena merasa usia mudanya direnggut oleh anaknya. Kalau Ehsan ini dari hamil begitu menyakitkan untuk ibunya. Begitu pada proses persalinan sampai terpaksa Ehsan dititipkan di neneknya. Kurang lebih 5 bulan. Selama 5 bulan itu mamanya sampai tidak bisa membayangkan wajah Ehsan. Ehsan masih bayi saat itu. Dan muncul rasa bersalah. Akhirnya dijemput bayi Ehsan yang sudah 5 bulan. Baru mendapatkan pelukan hangat dari mama tercinta. Mama, maaf Kak Irfan ceritakan lagi. Bahwa ini buat pelajaran juga bahwa supaya tidak merasa aneh dengan hal yang terjadi dengan ibu-ibu yang melahirkan. Banyak yang lebih parah sebetulnya. Tapi mama alhamdulillah dengan bercerita kepada ayahnya Ehsan lebih terbuka, akhirnya lebih stabil ya mama ya. Boleh sini Pak.
kita pernah bahas ini. Akhirnya 5 bulan usia Ehsan, mama jemput. Disitulah mama baru merasa menjadi ibu seutuhnya untuk Ehsan. Begitu mama? Iya Kak Irfan. Tapi alhamdulillah Ehsan mandiri dan Ehsan juga tampaknya memaafkan tanda kutip. Pernah diceritakan ke Ehsan secara utuh mah mengenai hal ini? Secara utuh enggak. Cuman paling adik itu dulu kecilnya enggak sama mama, adik dulu kecil tuh sama nenek. Adik itu bukan ini yang asuh mama. Jadi sering diejekin sama kakak abangnya, adik tuh bukan anak mama, adik tuh anak nenek. Gitu iya. Wih, orang Ehsan anak mama ya. Mama sengaja supaya Ehsan jadi kuat, jadi mandiri. Udah kuat balik lagi, wah makin hebat, makin kuat. Jadi yang sayang sama Ehsan tuh mama iya, nenek iya, kakak juga iya ya. Dengan kakaknya jaraknya jauh mah? Setahun Kak Irfan. Setahun. Kalau kakaknya bilang begitu apa yang mama lakukan? Coba jelaskan ke Ehsan, sampaikan ke Ehsan.